Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada mahasiswa semuanya. Kita telah masuk kepada materi yang ke-12, yaitu strategi pembelajaran konsep. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mampu menggambarkan pembelajaran dengan strategi pencapaian konsep. Adapun uraian materi pada materi ke-12 ini adalah kita akan bahas mengenai apa itu strategi pencapaian konsep, kemudian langkah pembelajaran pencapaian konsep, dan tips yang bisa digunakan untuk melaksanakan strategi pencapaian konsep. Ya, berikutnya kita akan lihat apa itu konsep pembelajaran pencapaian konsep. Konsep, kalau kita lihat bahwa dia itu berkaitan dengan kompetensi yang mengarah kepada kognitif. Konsep merupakan memiliki peran yang penting dalam pengetahuan peserta didik atau pengetahuan kita semua, karena konsep memandu kita dalam berpikir dan memahami lingkungan yang mengelilingi kita. Itu menurut King Brown. Nah, kemudian pada kegiatan hampir setiap pembelajaran dikhususkan pada konsep-konsep dasar. Nah, konsep ini bisa dimunculkan oleh guru ketika memaparkan suatu materi, gitu ya, dan menyampaikan suatu materi yang dikaitkan antara pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang sedang dilaksanakan. Nah, dalam strategi pencapaian konsep ini memang guru harus memfasilitasinya dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan kemampuan dari peserta didik, karena tidak bisa langsung kepada tingkatan yang tinggi ya, harus melalui tahapan-tahapan yang dari awal, dan juga harus memperhatikan karakteristik dan tingkat kemampuan dari peserta didiknya juga, karena sangat berpengaruh untuk keefektifan ketika guru menggunakan strategi pencapaian konsep ini. Berikutnya di sini misalnya ya, menurut Barden dan Braid mendefinisikan konsep itu adalah sebagai ide utama yang digunakan untuk membantu kita mengkatalisasi dan membedakan atau mengelompokkan informasi. Jadi memang kalau guru yang menerapkan mungkin bisa diimplementasikannya ketika menjabarkan suatu materi, baik itu yang ditulis langsung di whiteboard atau konsepan yang ada melalui PowerPoint misalnya, seperti itu. Bisa dengan menggunakan simbol-simbol dan lainnya, atau dengan menggunakan diselingi dengan suatu media, gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya gitu ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika seorang guru menyebutkan unsur intrinsik cerpen misalnya ya, maka siswa akan otomatis akan menyebutkan apa saja: tema, tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jadi memang strategi pembelajaran konsep ini merupakan kelanjutan dari tingkatan pembelajaran strategi dengan generative learning. Jadi yang memang pengetahuan atau subjek atau atribut-atribut yang sudah diketahui secara substansi, itu artinya suatu materi yang memang sudah pasti gitu ya, bahwa ketika menyebutkan unsur-unsur intrinsik pasti dia akan muncul tema, tokoh, penokohan. Jadi memang sudah pasti gitu ya. Jadi itu adalah merupakan bagian dari satu konsep gitu ya. Jadi pengetahuan paling dasar yang membantu manusia untuk berpikir gitu ya, itu konsep sangat penting. Nah, di sini untuk menggali karakteristik suatu benda atau benda lainnya gitu ya. Jadi konsep itu adalah kemampuan berpikir bagaimana untuk bisa mengaitkan pada konsep-konsep yang lain. Nah, ini tentunya mesti
mesti muncul berawal itu dari gurunya ya. Nanti siswanya itu akan membantu mereka untuk menstimulus yang ada dalam pikirannya gitu ya. Jadi memang konsep ini atau misalnya kita bisa lebih simpelnya itu ketika guru menerapkan metode mind mapping, itu juga salah satu konsep. Mind mapping itu adalah bagian pengembangan dari strategi pembelajaran konsep ini. Jadi disebutnya ada dikembangkan lagi dengan lebih detail, dengan lebih spesifik itu yaitu seperti metode mind mapping, di mana mind mapping itu kan siswa menemukan suatu konsep kemudian mereka membuatnya dalam suatu tulisan ya, membuat tulisan, dikembangkan gitu dengan munculkan kreativitasnya. Itu salah satunya yang berasal dari konsep strategi pembelajaran konsep yang dibangun oleh Burnell dan Britt ini. Kemudian suatu konsep dapat diajarkan secara langsung ya, dengan cara deduktif. Jadi ketika deduktif itu adalah pemaparan secara umum dulu, baru ke khusus. Itu juga sudah masuk ke dalam penjabaran yang dimasuk strategi konsep. Jadi secara umum dulu, baru kepada hal-hal yang lebih rinci. Misalnya ketika menjabarkan satu materi secara di whiteboard gitu ya. Jadi mulai beruntut, mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis, kemudian contoh, kemudian di bawahnya adalah perbedaan. Nah, itu juga sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan dari strategi pembelajaran konsep. Pembelajaran konsep juga dapat diajarkan secara tidak langsung atau secara induktif dengan meminta siswa menemukan atribut kritis dari konsep itu dengan menganalisis contohnya. Jadi bisa dibangun dengan awal itu dengan contoh-contoh dulu. Ya, dengan di kegiatan awal pembelajaran dengan memaparkan atau mengajak siswa untuk menemukan contoh-contoh yang terjadi di sekitarnya, kemudian baru guru mengaitkannya dengan materi yang ada di pembelajarannya. Jadi kalau kita kaitkannya kepada indikator pencapaian, itu berarti kita melaksanakan satu psikomotoriknya dulu atau ke sikapnya, baru ke ranah kognitifnya, seperti itu. Jadi dua konsep itu, entah itu deduktif maupun induktif, itu juga sudah masuk kepada strategi pembelajaran konsep. Namun memang lebih dominan di sini adalah bagaimana guru menerapkannya, ya, karena mengacu pada gurunya ketika memaparkan satu materi sehingga membantu siswa dalam mengkonstruksi konsep-konsep yang diberikan oleh guru. Jadi acuannya dari gurunya. Kemudian di sini yang materi poin yang akan kita bahas selanjutnya setelah konsep pembelajaran konsep ini ya, yang poin kedua itu adalah langkah strategi pencapaian konsep. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Langkah yang pertama itu adalah memilih dan mendefinisikan konsepnya ya. Langkah pertama adalah memilih konsep mana yang akan dipelajari ya, dengan kriterianya apa? Dengan kriterianya pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian kedua memiliki atribut yang jelas. Materi yang dibahas itu adalah merupakan paparan materi yang memang sudah jelas dan sudah memang secara teorinya itu adalah ada gitu ya, seperti itu, yang dapat dibedakan dari konsep serupa dan lainnya gitu ya. Dan jadi di sini itu adalah suatu hal yang memang sudah ada jelas urutannya. Jadi ketika misalnya jenis karya sastra, nah jenis karya sastra itu kan sudah pasti ada cerpen, puisi, novel gitu ya, seperti itu. Nah kemudian dipecah lagi setelah dengan konsep deduktif, kemudian mengarah kepada induktifnya. Oh, dari cerpen itu ada akan mengarah ke pembahasan berikutnya, apakah langsung ke contohnya, apakah klasifikasinya. Nah itu perlu dikonsepkan oleh guru ketika memaparkan suatu materi ya, seperti itu, karena memang tujuannya dari strategi pembelajaran konsep ini adalah untuk memunculkan pemahaman yang nantinya lebih gitu ya, yang diperoleh bagi peserta didik. Berikutnya langkah kedua yaitu memilih atribut gitu ya.
Atribut di sini adalah memilih materi atau topik materi apa sih yang memang bisa dan harus dikembangkan dengan strategi pencapaian konsep ini. Biasanya pencapaian konsep ini mengarah kepada aspek ranah kognitif karena pemahaman yang memang harus mendalam gitu ya. Urutan paradigma berpikir seperti biasanya diawali dengan suatu suatu definisi, kemudian yang kedua adalah setelah didefinisikan itu diklasifikasikan jenis-jenis gitu ya. Kemudian dari jenis-jenis akan muncul contoh-contoh. Nah, dari contoh itu bisa dikaitkan untuk diperbandingan antara contoh satu dengan contoh yang lainnya. Itu juga salah satu konsep berpikir secara konsep yang sesuai dengan strategi pembelajaran pencapaian konsep ini. Nah, memilih teori gitu ya, teori yang memang pas digunakan dengan strategi ini. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah mengembangkan contohnya ya. Jadi contoh yang nantinya yang akan dikembangkan, yang akan diprediksikan akan dijadikan contoh dalam pemaparan materi gitu ya. Nah, itu harus kita kaitkan juga dengan media yang kita gunakan sehingga contoh yang akan kita munculkan, yang akan kita perdalam untuk pembelajaran itu diharapkan bisa lebih bermakna ketika kita melibatkan juga media yang digunakan seperti itu. Bisa dengan dengan video, bisa dengan gambar, bisa dengan foto seperti itu ya. Kemudian langkah yang keempat di sini adalah memperkenalkan proses pencapaian konsepnya. Guru harus menyiapkan semua materi dan siap untuk menuliskannya apa yang akan disimpulkan siswa tentang materi yang telah dijelaskannya. Jadi harus mencatat juga ya hasil pencapaiannya, berarti bisa disiapkan terlebih dahulu mengenai format kinerja atau format penilaiannya yang akan digunakan dalam pembelajaran ketika menggunakan strategi pencapaian konsep ini. Kemudian langkah kelima itu menyajikan contoh dan menyebutkan atribut. Jadi ketika siswa ketika guru sudah memberikan contoh ya, sudah memaparkan, kemudian memberikan suatu penilaian hasil dari simulasi atau argumen dari siswa. Dari sini siswa dituntun untuk melakukan suatu langkah-langkah atau instruksi yang harus dikerjakan sesuai dengan materi. Di langkah kelima ini adalah diminta untuk menyajikan. Jadi siswa diminta untuk mengeksplor atau menjelaskan hasil dari kegiatan yang dilakukan gitu ya. Kemudian langkah yang berikutnya itu adalah langkah keempat adalah mengembangkan definisi konsep ya. Siswa pertama di sini siswa dapat menebak dan mendefinisikan konsep dengan kata-kata mereka sendiri gitu ya. Jadi setelah menyajikan, setelah siswa mengeksplor hasil pekerjaannya baik individu maupun kelompok, mereka mampu mengira gitu ya, mampu mengaitkan apakah yang hasil kerja mereka itu sudah betul atau belum gitu ya. Jadi diberikan suatu petunjuk bagi guru untuk menimbang, coba misalnya seperti ini, coba apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan contoh atau tidak, atau apa saja yang tadi disebutkan yang muncul dalam video itu apa saja yang belum kamu tuliskan gitu ya. Jadi mengajak siswa untuk mengkoreksi kembali hasil dari yang mereka sudah kerjakan seperti itu. Kemudian setelah itu di langkah berikutnya adalah ketika siswa sudah mentok atau misalnya sudah tidak bisa menjawab lagi, nah guru baru membantu untuk bisa menambahkan komponen apa sih yang mereka belum sebutkan dari hasil kinerjanya, seperti itu ya. Berikutnya langkah ke-8 itu adalah membahas proses dengan siswa. Jadi setelah mereka secara kelompok atau individu
mensinkronkan dengan contoh yang sudah dipaparkan, diulang kembali gitu ya, diulas kembali. Jadi memang di sini melalui beberapa tahap guru harus lebih sabar ya, harus lebih sabar untuk mencoba untuk menggali hal-hal yang memang belum siswa ketahui ya, dengan contoh dicari terus sehingga siswa mampu mencapai batas pengetahuan yang lebih. Jadi semua komponen gitu ya, semua komponen digali. Seperti misalnya tadi unsur intrinsik itu meliputi apa saja. Ketika misalnya tokoh terus digali, ada tokoh apa aja, kemungkinan ada hal apa lagi yang terlewatkan. Jadi coba untuk dipacu untuk menemukan adakah hal-hal yang belum kamu ungkap, adakah hal-hal yang masih kurang, seperti itu. Nah, yang langkah yang terakhir itu adalah evaluasi. Tentunya ya, evaluasi di sini semua strategi pembelajaran pasti harus diakhiri dengan evaluasi. Tentunya ini berkaitan nantinya dengan format penilaian atau instrumen yang digunakan yang akan dipaparkan di RPP-nya. Nah, strategi pembelajaran konsep ini tentunya mengarah kepada suatu komponen instrumen yang mengarah kepada kognitif. Guru bisa menyajikannya dalam bentuk pilihan ganda atau berupa uraian atau tes subjektif. Tips berikutnya, tips implementasi strategi pembelajaran konsep ini, guru dan siswa keduanya harus aktif selama proses pembelajaran. Persiapan guru sangat penting karena prosesnya akan didasarkan pada bahan-bahan yang akan disiapkan. Jadi kunci utamanya itu adalah ada di guru untuk bagaimana memaparkan atau menyajikan konsep-konsepnya, konsep dalam pengemasan materinya gitu ya. Nah, di sini selama proses pembelajaran, fungsi guru adalah mencatat kesimpulan siswa dari contoh dan non-contoh dan memberikan isyarat apakah contoh yang mereka sajikan itu sudah betul atau belum gitu ya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran juga, dan siswa-siswanya juga harus siswa-siswa yang memang secara pengetahuan awalnya itu sudah dipastikan sudah benar-benar baik gitu ya capaiannya. Karena ketika ada peserta didik yang memang belum bagus mengenai pengetahuan awalnya, ini pasti tidak akan berhasil ketika kita menggunakan strategi pembelajaran pencapaian konsep ini ya. Oke, baik, itu mengenai pemaparan materi pada materi pertemuan ke-12. Kita akan bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.